Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di tanggal 10 ya. Saya kalau tidak salah 10 atau tanggal 11 dari bulan Rabiul Awal. Jalankan berbagai aktivitas dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua dapat memanfaatkan semua nikmat itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang malam hari ini kita lakukan, kita laksanakan ini adalah bagian dari majelis ilmu ya. Yang kita yakini bahwa dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmatnya. Lebih-lebih lagi kita melakukan thalabul ilminya di rumah Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berkumpul sekelompok orang, beberapa orang. Di mana mereka berkumpul? Fi baitim min buyutillah. Mereka berkumpul di salah satu rumahnya Allah. Berarti sebenarnya kita ini tamunya Allah. Namanya rumahnya Allah, kalau kita datang kan bertamu berarti. Tamunya Allah. Apa yang mereka lakukan di rumah Allah? Yatsluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Mereka saling mengajarkan ilmu itu di antara satu yang lainnya. Apa yang terjadi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzala alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati mereka. Ini janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa majelis ilmu itu memberikan ketenangan. Bahwa majelis ilmu itu betul-betul menyejukkan. Makanya nanti salah satu adab dalam majelis ilmu itu harus disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis ilmu tidak disebut nama Allah, tidak dibacakan ayat-ayat Allah, tidak diperdengarkan hadis-hadis Rasulullah, nggak akan memberikan ketenangan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, walaupun di dalam majelis ilmu itu disampaikan perkara-perkara yang menakutkan, ancaman, siksa,
tetap itu akan menenangkan hati. Begitu dahsyatnya majelis ilmu. Ya. Bukan hanya diberikan ketenangan, wa ghasyiyathumur rahmah. Semua yang hadir di majelis itu diliputi rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir dalam majelis ilmu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini dapat rahmat dari mana, Pak? Di antaranya ada Mas Rahmat, yang namanya Mas Rahmat di sini. Adanya Mas Rahman ya. Kita biasanya mendapat rahmat itu ketika dengar salam. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dan rahmat bagimu. Ya, wa barakatuh, dan keberkah. Ternyata di dalam majelis ilmu rahmat Allah itu diturunkan, dicurahkan, meliputi semua yang hadir. Fadilah majelis ilmu. Bukan hanya sampai di situ, apalagi nama kita wa dzakarallahu fi man indahu. Nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang berada berkumpul di hadapan Allah Subhanahu. Nama kita disebut. Kalau di hadis yang lain itu disebutkan sampai para malaikat hadir mendoakan. Mendoakan untuk apa? Memintakan ampun untuk yang hadir di dalam majelis itu. Kita ini diam adalah, Pak. Mulut kita sedang tidak istighfar. Diam dengerin. Malaikat memintakan ampun. Terus sepanjang majelis ilmu itu. Untuk siapa? Yang hadir dalam majelis ilmu. Jadi kalau ada orang tidak rindu, bahkan mungkin gak punya majelis ilmu sama sekali dalam hidupnya, kalau boleh dikatakan rugi ya rugi. Kenapa? Fadilahnya sangat besar sekali. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab adab itu dijelaskan tentang apa saja adab-adab di dalam majelis ilmu. Jadi dalam majelis ilmu itu ada adab-adabnya yang harus diperhatikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di antara adab di dalam majelis ilmu adalah fadlu zikrullah fil majalis. Kita diperintahkan untuk mengambil keutamaan di dalam majelis ilmu. Apa itu? Yaitu dengan zikrullah, menyebut, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wan nahyu an majalisin la yuzkaru fiha ismuh. Dilarang sebuah majelis itu, jadi jangan sampai ada satu majelis tapi di dalamnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang gimana tuh, Pak? Majelis yang isinya itu sia-sia saja. Majelis yang isinya itu diajak membenci kelompok lain, membenci orang lain. Yang seperti itu. Itu majelis yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah majelis kita tidak seperti itu, Pak ya. Kita tidak menjelekkan kelompok lain, kita tidak menjelekkan seseorang. Kita menyebut nama Allah, membaca ayat Allah, dan kita juga memperdengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah tentang bagaimana Rasulullah mengumpamakan majelis yang di dalam majelis itu tidak disebut nama Allah. Jadi majelis kosong saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yudhkarun Allah fih illa qamu an misli jaifatin himarin wa kana lahum hasratan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu kaum
di mana kaum itu berdiri, maksudnya bubar dari satu majelis. Dan majelis yang dia bubarin tadi tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Jadi tidak ada mengajak kebaikan, tidak ada mengingat Allah, nggak ada. Kecuali kata Rasulullah, mereka berdiri seperti berdiri dari bangkai keledai. Dan majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka kelak di hari kiamat. Sudah ngumpul tapi bukan menyebut nama Allah, tapi yang lainnya. Misalkan kumpul cuma untuk ngomongin orang sepanjang itu, untuk tertawa terbahak-bahak sepanjang waktu. Yang seperti ini Rasulullah mengumpamakan orang yang berdiri bubarnya itu seperti bubar dari bangkai keledai. Dan majelis seperti ini kelak akan menjadi penyesalan bagi mereka. Kenapa dulu sudah kumpul tapi kosong kumpulnya, tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kumpul, jadi yang namanya majelis itu ya duduk bareng-bareng kumpul, mestinya kumpulnya membawa kebaikan. Kalaupun tidak sedang pengajian, tapi paling tidak membicarakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Bapak Ibu sekalian, hari Jumat siang saya ngisi di Hindoli. Salah satu materi yang saya sampaikan itu tentang adab lisan. Di antara adab lisan itu adalah tidak berkata-kata yang batil, yang sia-sia, yang keji, yang mengandung adu domba, yang mengandung fitnah, yang mengandung ghibah. Itu di antara adabnya. Dijaga. Ya kalau kita punya kambing Pak ya dijaga. Kalau kambing itu dijaga, dia tidak akan buang kotoran sembarangan. Dia tidak akan makan makanan punya tetangga. Tidak akan makan sayur-sayuran punya tetangga. Kenapa? Kita jaga kambingnya. Begitu juga lisan, kalau tidak dijaga, habis itu. Mau dari orang yang buruk sampai orang yang baik diomongin semua. Jangankan yang baik, jangankan yang buruk, yang baik saja diomongin. Kenapa? Lisannya tuh seperti kambing yang tidak diikat, liar kemana-mana. Maka pentingnya hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Majelis yang bernilai di sisi Allah adalah majelis yang di dalamnya ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama dalam sebuah majelis. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memberitahukan kepadamu tentang tentang satu hal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah bersabda, innallaha malaikatun, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat, yatufuna fit turfi yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat-malaikat ini berkeliling di jalan-jalan. Apa yang dilakukan malaikat ini Pak? Mereka mencari ahli dzikir, orang yang menyebut nama Allah. Fa idza wajadu qauman, maka apabila mereka mendapati ada sekelompok orang, apa yang dilakukan sekelompok orang itu? Yadhkurunallaha. Orang itu, sekelompok orang itu di majelis itu disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, diajak mengingat syariat Allah. Kalau malaikat menemukan majelis yang seperti ini, maka tunaduna ila hajatikum, maka mereka saling memanggil. Jadi malaikat ini manggil temannya yang lain, manggil malaikat yang lain. Ada majelis ilmu di sini, ada majelis ilmu, datang kemarilah. Jadi para malaikat itu berkumpul, kemarilah kepada hajat kalian. Mereka saling memanggil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakhfunahum bi ajnihatahum ila sama'id dunya.
maka malaikat-malaikat itu menaungi orang yang ada di dalam majelis itu dengan sayap-sayapnya hingga ke langit dunia. Kelihatan nggak Pak sekarang? Nggak kelihatan ya. Tapi yang dilakukan oleh malaikat bukan cuma malam ini kita baru dengar hadisnya. Tapi sudah berapa tahun yang lalu Pak? Dari majelis ini kita adakan 2012 ya. Udah 14 tahun yang lalu malaikat itu insya Allah hadir dalam majelis kita, menaungi majelis kita dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Kalau diperlihatkan nggak kebayang Pak ya, seperti apa dahsyatnya itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Fayas'aluhum Rabbuhum wa huwa a'lamu minhum." Lalu Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat tadi, walaupun sebenarnya Allah tahu apa yang terjadi di majelis itu, tetap Allah bertanya, "Ma yaqulu ibadi." Allah bertanya kepada malaikat yang berkumpul itu, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku yang berkumpul di dalam majelis itu. Kira-kira Pak, kalau kita ini cuman apa bahasanya gedobos saya ngomong-ngomong kosong, apa kira-kira laporan malaikat? Lah ya Allah, ngomong kosong aja nggak ada hasilnya. Laporannya seperti itu ya. Jadi Allah tuh sebenarnya tahu apa yang diucapkan dalam majelis ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa majjadunaka. Malaikat menjawab, ya Allah, mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir membesarkan namamu, mereka bertahmid memujimu, dan mereka juga majjadunaka, mereka juga mengagungkanmu. Itu laporan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih Mas. Laporannya yang kumpul itu nggak ada yang dobos apa ya, gedobos ya bahasa Inggrisnya. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir, mereka mengagungkan namamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu berfirman, fayaqulu wa ra'auni. Lihat Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian kembali bertanya kepada malaikat, bagaimana kalau seandainya mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melihatku. Ini kalau seandainya mereka melihatku bagaimana? Malaikat menjawab, fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Para malaikat menjawab, kalau mereka melihatmu, tentu ibadah mereka kepadamu akan jauh lebih dahsyat. Pengagungan mereka kepadamu akan jauh lebih bersungguh-sungguh ya. Yaquluna, oh ini bukan, sebelumnya belum. Apakah mereka pernah melihatku, kata Allah? Para malaikat menjawab, tidak. Demi Allah mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Lalu Allah berkata, bagaimana kalau mereka seandainya melihatku? Malaikat menjawab, lau araka lau ra'auka, kalau mereka bisa melihatmu, asyadda ibadatan, pasti ibadah mereka akan lebih dahsyat lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, majelis kita ini yang kita lakukan di tiap pekan ini, ternyata selalu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang disebut-sebut di dalam majelis ini, dan itu dilaporkan oleh malaikat. Selain laporan juga malaikat memintakan ampun di hadis yang lain. Semua yang hadir di sini ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosa ibu ini ya Allah, ampuni dosa bapak ini ya Allah, ampuni dosa si fulan ya Allah. Sepanjang majelis ilmu ini belum bubar, terus dimintakan ampun. Bayangkan Pak, bapak-bapak ini dengarnya, ibu-ibu ini dengarnya lagi manggut sambil ngantuk gitu ya.
Malaikat mintakan ampun, ya Allah, ampuni dosa ibu ini ya Allah, sampai ngantuk-ngantuk dengar kajiannya. Misalkan. Dimintakan ampun. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, sepanjang kita berangkat tadi, mau berangkat ke masjid, selama duduk sampai pulang, dicatat apa? Di hadis yang lain, fi sabilillah. Pahalanya itu fi sabilillah. Pahala yang sangat tinggi sekali, besar sekali. Gimana kita nggak rindu Pak majelis seperti ini? Gimana kita nggak kangen dengan majelis seperti ini? Makanya walaupun ini sudah berjalan 12 tahun, kenapa kita istiqomahi? Fadilahnya yang kita cari. Bapak-bapak tentu masih ingat Pak ya, saudara-saudara kita yang hadir di sini sekarang bukan tidak hadir di ruangan ini, bahkan sudah tidak ada lagi di dunia ini beliau-beliau. Pasti bapak-bapak masih ingat. Baik dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya ada beberapa yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah selesai. Apa yang mereka lakukan beberapa tahun bersama kita dari 2012, mereka insya Allah sudah memanen pahalanya. Walaupun kalau mereka berharap pengen bisa terus bisa menikmati seperti ini, biar pahalanya semakin banyak. Tapi mereka sudah mulai menikmati, insya Allah. Tinggal kita yang mengistiqomahi. Kita nggak tahu bagaimana catatan itu. Semoga tidak berkurang. Semoga Allah catat sempurna di dalam majelis ilmu yang kita ikuti ini. Makanya kalau mau nurutin letihnya, masya Allah. Saya tuh kadang suka merenung ya. Di antara kajian yang saya isi, paling lama itu ini Pak. Saya ingat Pak Haji Nardi itu Pak, ke rumah saya, langsung nemuin saya ke rumah saya itu. Saya baru nyampe di sini. Saya kan sebelumnya di Jambi, ke sini mungkin baru berapa bulan lah di sini. Beliau datang ke rumah minta ngisi sampai hari ini. Kenapa kita? Saya paling lama ini karena paling pertama kali minta ini paling lama. Yang kedua itu Sri Gunung itu Pak. Sri Gunung itu 2014. Bahkan yang datang ke rumah saya itu sudah almarhum Pak Joko namanya. Kalau masuk Sri Gunung sedikit itu yang ada tower sebelah kiri. Beliaulah yang 2014 datang ke rumah saya. Sama kayak Pak Haji Sunardi datang ke rumah. Minta. Sampai sekarang. Masih berjalan 12 tahun. Ada lagi di rumah sakit itu kalau nggak salah 2018 atau 2017. Saya lupa rumah sakit. Yang minta itu 2 orang. Pak John itu dulu mantan karyawan di rumah sakit. Sama satu lagi Dr. Zul. Mereka berdua yang minta. Sekarang alhamdulillah masih jalan. Kenapa kita bersemangat? Karena kita tahu fadilahnya. Itu saja sebenarnya. Kalau dibilang mungkin letihnya, masya Allah Pak. Kalau di sini mungkin nggak terlalu ngantuk ya. Saya yang merasa kajian ngantuk itu kadang di Sri Gunung gitu. Kalau udah pulang dari sekolah sore, masya Allah. Kadang sampai ngantuk gitu. Saya dulu pernah itu sampai izin tidur dulu Pak. Tidur dulu saya di depan itu. Saking ngantuk. Tapi kita yakin moga-moga suatu saat nanti fadilahnya kita yang akan merasakan. Maka ketika kita hadir dalam majelis ilmu, di majelis itu nama Allah disebut, malaikat hadir menaungi, memintakan ampun, Allah mencurahkan rahmat, Allah memberikan ampunan, dicatatkan fi sabilillah. Semua fadilah itu didapat dalam majelis ilmu. Maka kita patut bersyukur pada Allah SWT. Maka yang pertama kita jaga adabnya, yaitu dengan senantiasa menghadirkan dalam majelis ilmu itu adalah nama Allah, bukan yang lainnya. Ya, jangan sampai kita dalam majelis ilmu itu malah jelek-jelekkan kelompok lain. Nggak boleh Pak ya, nggak boleh. Walaupun kelompok itu beda sama kita, nggak usah dijelek-jelekin. Kalaupun kelompok itu jelek-jelekin kita, biarin. Malah dapat pahala kita dari kelompok itu. Gak usah kita jelek-jelekin. Wong materi saja banyak belum kita pelajari ya, malah bahas materi jelek-jelekkan kelompok yang lain ya. Ini yang pertama. Cukup jadikan majelis ilmu kita isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata fadilah dari majelis ilmu, ternyata majelis ilmu itu adalah salah satu majelis yang menunjukkan siapa teman kita.
ikhtiyaru rafiqul majlis. Jadi majelis ilmu itu ternyata menggambarkan siapa sahabat-sahabat kita. Karena ada orang yang mungkin gak suka dengan majelis seperti ini. Bosenin, gak seru, bikin ngantuk, capek, monoton, dan lain sebagainya. Ada. Mungkin orang yang gak, dia lebih suka majelis yang rame, yang suaranya dentum-dentum, yang orangnya banyak, yang ngobrolannya mungkin lebih, dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Maka memilih teman, memilih majelis ilmu menggambarkan bagaimana kita memilih teman duduk kita. Makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan bahwa al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas kebiasaan sahabatnya, agama sahabatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia duduk di dalam majelis. Kira-kira Pak, orang-orang yang suka duduk di majelis, ya kalau kita sebut majelis ya, majelis yang dentam-dentum gitu, suruh duduk di sini betah nggak Pak? Gelisah dia. Ya sama kayak Bapak Ibu duduk kayak gini, suruh duduk yang majelis kayak gitu betah nggak Pak? Yang ketawa-ketawa, asap-asap semua isinya, nggak betah, nggak sanggup. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, seseorang itu lihatlah majelis apa yang dia hadiri dan dia duduk bersamanya. Maka ini nanti akan menjadi saksi Bapak Ibu. Kita semua nanti di hari kiamat akan saling tarik menarik. Bapak Ibu akan narik sebelahnya. Ya Allah, aku bersaksi beliau ini lo duduk di sebelah saya ketika kajian. Setiap pekan ya Allah. Kita juga semuanya akan saling tarik menarik. Bersaksi untuk kebaikan saudara kita. Lah kalau majelisnya buruk, ya sudah. Ya Allah, ngapa kok aku diazab sendiri? Dia tuh melok loh. Dia yang bawa motornya ya. Nah gitu, saling nyeret ke neraka. Tapi majelis seperti ini, Masya Allah, akan menarik sesama kita ke surga, insya Allah. Itu jangankan kita Pak ya, bumi yang kita pijak ini akan bersaksi. Ya Allah, beliau duduk di atasku ini untuk mendengarkan majelis ilmu. Ini bersaksi Bapak Ibu sekalian. Tanah saja bersaksi. Makanya kenapa kita kalau sholat sunnah, habis sholat fardu Bu ya, mau ba'diyah itu kan disunahkan apa? Bergeser. Bukan apa-apa. Ibu-ibu kalau bergeser itu ngapain coba? Melok-melok bergeser. Enggak. Supaya banyak bumi Allah ini yang bersaksi. Gitu. Jadi kalau kajian duduknya jangan di situ terus Pak ya, pindah-pindah. Ya nggak apa-apa kalau kajian ya. Apa? Udah nyaman ini. Ini senderan aku di sini. Ya. Maka majelis ilmu menggambarkan siapa sahabat kita, ya. Siapa teman kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab di dalam majelis ilmu yaitu yang ketiga, assalamu ala ahlil majlis indal qudum wal insiraf. Dianjurkan kita mengucapkan salam kepada penghuni majelis itu, baik ketika datang maupun ketika pergi. Makanya ini kan kaitannya dengan sunnah untuk mengucapkan salam ya. Kalau bertemu assalamualaikum, ya kita aja assalamualaikum. Hadir dalam majelis ilmu seperti itu. Buka majelis ilmu dengan salam, tutupnya juga dengan salam. Kita ketemu, assalamualaikum. Minimal berjabat tangan. Kenapa berjabat tangan ini bisa menggugurkan dosa-dosa ya. Jadi adabnya adalah mengucapkan salam. Perhatikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisin falyusallimu." Apabila salah seorang dari kalian sampai di suatu majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Masuk mau ke majlis nih, assalamualaikum. Ya. Fa imbaddan lahu, ya. Jika tampak baginya duduk,
fa in budda lahu ayyajlisa falyajlis. Jika tampak baginya untuk duduk, misalkan nih ada tempat untuk duduk, maka hendaklah ia duduk. Summa idza qama, kemudian apabila ia berdiri hendak pergi, falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam. Aku pulang dulu ya, Assalamualaikum. Nah, mengucap salam seperti itu. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Maka salam yang pertama tidaklah lebih berhak daripada salam yang terakhir. Jadi ternyata yang ketiga, adab di dalam majelis ilmu, ketika kita hadir hendaklah mengucap salam, ketika kita mau keluar, mau pergi juga hendaklah mengucapkan salam. Ya mungkin salamnya nggak usah kencang-kencang Pak ya, cukup didengar yang mau di dekat pintu deh, Assalamualaikum gitu aja. Kalau kita masuk ustaznya lagi ceramah, Assalamualaikum gitu ya, nanti nah, kajiannya terstop dulu ya. Ya kalau yang salam cuma satu, kalau yang salam 10 orang yang terlambat kan ustaznya lagi ngisi, Assalamualaikum, salam, lagi lanjut, Assalamualaikum. Paling tidak mengucapkan yang mungkin di dekatnya, Assalamualaikum ya. Atau kalau sedang majelis ngobrol biasa, datang mengucapkan salam, pergi juga mengucapkan salam. Baik. Selanjutnya yang keempat, karohiyah, makruh hukumnya, iqamatur rajuli mim majlisin sumal julus. Hukumnya makruh membangunkan seseorang dari tempat duduk, nyuruh berdiri, kemudian dia dudukin tempat itu. Nggak boleh Pak ya. Gimana kalau pejabat Pak? Ada nggak yang kayak gitu Pak? Di pagi-pagi ada pejabat mau datang digeserkan gitu. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Hukumnya boleh nggak? Gimana Pak? Ini ada, kita sudah duduk nih duluan, di depan nih kita duduk, di sofa depan, tiba-tiba panitia, Mas, maaf Mas, ada yang mau datang itu, pindah ke belakang gitu misalkan. Boleh nggak seperti itu Pak? Boleh nggak? Nggak boleh? Boleh nggak? Pertama Bapak Ibu sekalian, kalau tempat duduk itu tidak ada memang dikhususkan untuk pejabat itu, memang ada dikhususkan siapapun, maka nggak boleh disuruh berdiri. Contoh misalkan, sholat masjid penuh nih, datang tiba-tiba pejabat, Pak mundur Pak, gubernur mau di sop depan. Nggak ada ceritanya. Sop depan bukan untuk gubernur, sop depan untuk yang datang duluan. Tapi kalau memang disiapkan, ini memang duduknya ada, sudah biasanya dilabelin ini bupati, itu nggak apa-apa. Memang sudah disiapkan untuk bupati, kitanya yang kurang baca, nggak apa-apa kita digeser kan. Tapi kalau memang itu tempat umum nggak boleh. Kajian itu nggak ada tempat-tempat khusus tuh nggak ada. Namanya kajian itu siapapun datang duluan, silahkan di depan. Nah, ini nggak boleh ya nyuruh orang yang sudah duduk kemudian suruh berdiri pergi kita dudukin, nggak boleh. Itu harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau memang itu dikhususkan untuk si fulan ya kasih tulisan seperti itu. Jangan orang yang sudah duduk tempat duduk umum kita geser, itu nggak boleh. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak misalkan duduk di satu tempat duduk, pergi untuk misalkan buang air kecil gitu loh. Kemudian balik ke situ, tiba-tiba sudah ada yang dudukin. Siapa yang berhak? Bapak atau orang yang dudukin itu? Yang berhak kembali duduk di situ siapa? Siapa Pak? Ini keluar mau wudhu nih, pas duduk ternyata ditempatin orang lain. Siapa yang lebih berhak menempati itu lagi? Dia yang tadi datang setelah kita atau kita? Jawabannya adalah kita. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdiri, mungkin pergi ya. Min majlisihi, dia berdiri dari tempat duduknya. Summa raja'a ilahi, kemudian dia balik lagi ke tempat itu.
fahuwa ahaqqun bihi, maka orang yang tadi keluar, orang itu lebih berhak untuk duduk di tempat itu. Ya mungkin yang dudukin itu kan nggak tahu Pak ya, oh kosong. Tapi sebenarnya dia yang lebih berhak. Jadi kalau tahu orang itu mau kencing, nggak boleh kita dudukin Pak, itu kursi dia. Karena dia keluar cuma untuk buang air kecil. Hari ini, kalau duduk rebutan Pak ya, rebutan kursi hari ini orang-orang. Ada nggak boleh. Nah, ini adab dalam majelis ilmu ya, dalam satu majelis. Orang duduk nggak boleh berdiri. Bahkan orang yang berdiri untuk ada keperluan, dia cuma mau ngidupin kipas gitu ya. Ditinggal berdiri sebentar udah didudukin, nggak boleh. Sebegitu Islam memperhatikan hak orang lain. Sampai hanya tempat duduk saja, ditinggal sebentar, nggak boleh orang lain nempatinya. Karena dia mau balik lagi. Apalagi harta diambil, dicuri, Masya Allah. Islam sangat marah sekali dengan orang yang mengambil hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian beberapa adab dalam majelis ilmu. Sebenarnya masih banyak ya. Adab di dalam majelis itu di dalam kitab ini disebutkan ada 13. Nah, yang terakhir ini saya sebutkan. Termasuk dianjurkan ketika kita selesai dari satu majelis, yaitu membaca doa kafaratul majelis. Apa doanya Pak? Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Doanya gimana? Yang biasa sering saya baca, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya merutinkan Bapak Ibu. Saya kalau habis ngisi kajian itu walaupun belum ditutup mau ada MC apa enggak, saya selalu baca doa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu salah satu adab di dalam majelis ilmu ya. Saya bacakan hadisnya ya. Yang terakhir ini. Nah ini. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana ya hadisnya? Man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di suatu majlis, kasura fihi lughatahu, di mana di majlis itu banyak ya mungkin ada kesalahannya, ada khilafnya. Yang namanya majlis kan macam-macam ya. Kemudian faqala qabla ayyakuma, hendaklah sebelum dia berdiri meninggalkan majlis itu, dia membaca doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dalam doa itu dia memuji Allah, membesarkan Allah, kemudian meminta ampun dan bertaubat. Kalau seandainya dalam majelis itu ada khilaf dan kesalahan, itu dianjurkan Pak. Nah, ibu-ibu kalau pengajian, nah, jangan cuma ditutup dengan hamdalah Bu. Ya. Baik kita tutup dengan hamdalah dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Itu disunnahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini hendaklah kita baca. Ini diantara adab dalam satu majelis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin beberapa yang lainnya tidak cukup waktunya. Semoga di lain waktu bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya yang lainnya itu penting-penting Bapak Ibu ya, cuman waktunya. Termasuk nggak boleh kalau lagi duduk itu bertiga, yang dua bisik-bisik itu nggak boleh Pak. Paham Pak ya? Nih Bapak duduk bertiga itu, yang dua orang tuh ngomongnya nggak bisik-bisik, nggak boleh. Kenapa? Nanti yang ketiga ini akan timbul dugaan. Ngomongin aku apa orang, ya kan? Apalagi yang dua ini bisik-bisik sambil ngelirik lagi, kan? Itu ada hadisnya, tidak boleh. Jadi kalau mau ngomong ya kencengin supaya tidak ada praduga-praduga. Wallahu a'lam bishawab.
Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.